Ini saya sedikit jelaskan contoh yang pertama ya, ini manfaat nanti kita belajar SPL di dunia industri itu. Misalkan seperti ini. Kalau Anda nggak mengenal matematika, kalau Anda nggak mengenal penyelesaian sistem persamaan linear dengan matematik, Anda hanya akan menggunakan metode coba-coba nanti. Metode coba-coba yang penyelesaiannya akan kita peroleh dengan cara yang sangat lama sekali. Contohnya ini misalkan, ini model kilang minyak ya ini ya. Misalkan sebuah perusahaan kilang minyak, dia ingin memproduksi tiga apa namanya, tiga hasil olahan minyak. Heating oil itu apa? Ada yang tahu? Halo? Heating oil apa? Nggak ada yang tahu ya? Nggak Minyak tahu, pemanas, Pak. minyak pemanas nggak tahu ini minyak apa? Minyak panas, minyak goreng atau mungkin minyak untuk yang lain lah ya, nggak tahu saya. Ini minyak diesel, solar gitu ya, Pertamina Dex dan sebagainya kalau di Indonesia namanya. Gasolin itu bensin gitu ya. Ini jadi perusahaan itu punya 3 kilang minyak. Ini kilang pertama, kilang kedua, kilang ketiga ini. Kilang pertama bisa menghasilkan ini apa namanya perbandingan hasil olahannya 20 ini minyak pemanas sebanding 10 minyak diesel dan 5 bensin dan seterusnya. Ini kilang kedua menghasilkan seperti ini, kilang yang ketiga menghasilkan sebanyak ini. Gitu ya. Nah, kemudian masalah ini itu bisa kita ubah ke model matematika. Ini kilang minyak pertama kita beri kode X1, jadi ini 20 X1, 10 X1, 5 X1 ya. Kilang minyak kedua ini bisa kita kasih kode atau notasi X2 sehingga ini menjadi 4 kali X2 plus 14 X2 plus 5 X2. Kemudian kilang minyak yang ketiga kita kasih notasi X3. Jadi menjadi seperti ini. Gitu ya. Lah ini artinya apa kok ditambahkan? Maksudnya begini, dari ketiga kilang minyak tersebut gitu ya, total produksi ini minyak pemanas ini menjadi sebanyak ini. 20 X1 plus 4 X2 plus 4 X3. Itu ya. Kemudian total produksi minyak solar itu minyak diesel itu seperti ini 10 X1 tambah 14 X2 tambah 5 X3 10 dari kilang pertama itu maksudnya tambah 14 dari kilang kedua tambah 5 dari kilang yang ketiga terus bensin seperti ini 5 X1 tambah 5 X2 dan tambah 12 X3 gitu ya itu total produksi yang bisa kekuatan produksi dia maksudnya seperti itu. Nah permasalahannya apa di sini nanti permasalahannya ini demand atau permintaan pasar itu adalah ini 500 unit minyak pemanas, 850 unit minyak diesel, dan 1000 unit minyak bensin gasolin, gitu ya. Ini permintaan pasar. Nah, kira-kira untuk memenuhi permintaan pasar itu, kekuatan kilang minyak ini harus apa namanya istilahnya dioperasikan seberapa banyak gitu maksudnya. Kita harus mengoperasikan seberapa banyak kilang minyak ini supaya efektif. Efektif itu maksudnya yang diproduksi dengan yang akan dijual ini untuk memenuhi permintaan pasar itu tidak selisih banyak. Ya ora kurang, ya ora turah, ya nggak berlebih gitu. Karena kalau kurang itu nanti menjadi masalah. Nanti apa namanya minyak di pasaran jadi langka, nanti masalah gitu ya. Kalau lebih juga masalah gitu. Misalkan mungkin menurunnya kualitas, kemudian harganya juga bisa turun dan sebagainya. Ini hanya contoh di kilang minyak. Nanti contoh lain juga bisa diterapkan di model perusahaan yang lain, perusahaan makanan, perusahaan tekstil gitu ya, otomotif dan apa penjualan otomotif dan sebagainya gitu. Jadi orang memproduksi itu pakai strategi, tidak ngawur gitu ya, tidak asal produksi seakal-akae, enggak. Seakal-akae kalau makanan misalkan kalau demand-nya sedikit, permintaan sedikit ya jebol nanti. Enggak terjual, bosok kabeh edan ya. Busuk semua, enggak laku, rugi gitu. Jadi harus dihitung apa namanya produksi secara tepat. Ya, berarti kita ingin menghitung X1, X2 dan X3 di sini. Supaya apa? Ini supaya 20 X1 plus 4 X2 plus 4 X3 ini minyak pemanas ini pas 500 gitu ya. Kemudian yang kedua ini pas 850, yang ketiga ini pas 1000 atau enggak pas tapi mendekati lah setidaknya gitu ya. Nah, kalau kita tanpa matematika, tanpa kita mempelajari apa namanya penyelesaian masalah SPL ini dengan matematis,
Paling kita hanya akan mencoba-coba seperti ini, cara sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat manual, sangat-sangat tradisional gitu ya. Coba saya 25, 25, 25 gitu kan ya. Kilang satu produksi sebanyak 25 kali, kilang 2 25 kali, kilang 3 25 kali itu. Nah, ternyata hasilnya segini. Apakah sudah mendekati ini? Ternyata belum gitu kan ya. Ini jomplang sekali ini, tidak mendekati permintaan pasar tadi, hasil total produksinya gitu ya. Terus digeser, S1-nya jadi 10 kali aja, S2-nya 25 kali, S3-nya 70 kali gitu kan ya. Wah, ini sudah hampir mendekati gitu. Yang ini 580, padahal tadi permintaannya 500. Yang kedua pas 800, sorry masih kurang, ini 850. Yang ketiga 1015, permintaannya 1000 gitu ya. Oh masih sudah semakin mendekati tapi masih kurang pas gitu kan ya. Terus digeser-geser lagi, nilai itu dicoba-coba lagi, kemudian sampai ke ini, ke angka ini. Kilang yang pertama 5 kali, kilang kedua 35 kali, kilang ketiga 70 kali, sehingga akan diperoleh ini 520 unit minyak pemanas, ya, permintaannya 500 lebih sedikit, 890 minyak diesel, permintaannya 850 lebih sedikit, terus gasolinnya 1040, permintaannya tadi 1000 lebih sedikit. Nah, ini sudah yang paling mendekati. Sehingga bahkan ini masih bisa didekati lagi. Ternyata bisa didekati lagi, X2 dikurangi sedikit, S3 dikurangi sedikit. Nah, ini semakin mendekati lagi ya, 504, 852, 1006. Nah, kelebihan 4, kelebihan 2, kelebihan 6. Nah, ini sudah sangat dekat sekali. Berarti hasil yang paling, angka yang paling optimal untuk produksi minyak tadi adalah angka ini, supaya apa, permintaan pasar dengan hasil jumlah produksinya tidak terpaut jauh gitu ya. Jadi kilang yang pertama dioptimalkan 5 kali proses tadi, penyulingan, kemudian kilang yang kedua 33 kali, kilang ketiga 68 kali, sehingga apa? Jumlahnya pas di sini gitu ya. Ini industri ya. Ini besok kalau yang kemarin di pertemuan sebelumnya saya katakan, kalau Anda ingin bekerja di tataran middle management gitu ya, atau mungkin top manajemen gitu, Anda harus paham seperti ini karena Anda pengambil kebijakan. Kalau di lapangan piye carane ngebor, itu mungkin orang pertambangan itu ya. Piye carane apa namanya? Bagaimana caranya penyulingan, itu biarkan orang-orang pertambangan gitu kan ya. Anda orang-orang teknik industri itu lebih ke nanti pengambilan keputusan, Anda orang-orang di manajemen, bagaimana strategi perusahaan, bagaimana supaya perusahaan itu produksinya bisa optimal gitu kan ya. Pas, tidak kelebihan, tidak kekurangan, bagaimana supaya nanti keuntungannya juga bisa optimal, syukur-syukur maksimum gitu ya. Nah, seperti itu. Itu nanti kita selesaikan dengan apa namanya? Menggunakan metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Itu ya. Kira-kira itu untuk apa kegunaannya. Sudah ada gambaran belum?